Yang kita tahu adalah ada seseorang yang selama 10 tahun tidak tahu bahwa semua orang tahu dia tidak tahu. Kayak itu soalnya tuh. Jadi betul-betul kayak kalau peta buta itu masih bisa kita bikin peta digitalnya atau peta imajinatifnya, kita nggak ngerti maunya apa. Tadi saya baca berita ribut di Twitter itu, sosial media. Presiden Jokowi, masih disebut presiden, akan ada acara touring minggu depan, muter Jawa Barat pakai motor. Ramai tadi di media massa. Dan di situ ditulis di dalam spanduk yang silakan berkumpul di kediaman presiden di Solo, bukan di Hambalang. Jadi terlihat bahwa ada tim yang masih ingin supaya orang yang tidak tahu bahwa semua orang tahu bahwa dia tidak tahu, terus menerus ingin diketahui. Padahal memang nggak perlu kita ketahui apa yang dia mau lakukan. Jadi bayangkan kontrasnya. Jokowi akan tur dan semua orang diminta untuk ikut. Kemarin seorang perempuan, ketua Komisi 4 DPR, ada di atas mobil amfibi angkatan laut memantau pembongkaran pagar laut. Namanya Titik Soeharto. Coba kita baca sinyalnya apa itu. Kan tidak perlu Pak Presiden turun di situ. Tetapi kehadiran Ibu Titik Soeharto yang care dengan keadaan, walaupun dia tanpa skincare datang ke situ, karena pasti nggak perlu skincare, karena akan kepanasan. Satu sinyal bahwa ada jarak yang bukan sedang dibuat, yang sedang terjadi antara presiden yang akan naik motor gede itu dan presiden yang memerintahkan pagar laut itu dibongkar. Pada akhirnya kita mesti membaca sinyal-sinyal itu. Bahwa ada sinyal Pak Jokowi datang ke Pak Sultan. Jadi kita dari satu sinyal ke sinyal yang lain. Karena kita tidak bisa fokus terhadap problem dasarnya apa. Lain dengan Presiden Donald Trump, begitu inaugurasi dia sebutin aja sekian yang gue melakukan. Silahkan dunia menilai. Ada determinasi itu. Presiden Prabowo belum memperlihatkan determinasi. Jadi kita tunggu determinasinya apa itu? Ya bongkar pagar itu. Pagar bambu lah ya. Ya pagar bambu. Padahal ada pagar modal di belakang pagar bambu itu tuh. Jadi sekali lagi kita coba perlahan-lahan memahami. Kalau kita gambarkan secara gampang dalam 100 hari ini, sinyal dari Presiden Prabowo adalah dia mau jadi seorang populis atau bahkan seorang yang sosialistis. Dia ingin ambil risiko dengan masuk ke BRICS supaya elemen ideologinya terbaca bahwa dia tidak mau diperintah oleh kapital Amerika maupun kapital PIK. Sama dalilnya tuh. Dia menginginkan ada koperasi diupayakan untuk membackup ekonomi Indonesia. Ide-ide itu ada di dalam kepala Pak Presiden. Kita baca itu. Tapi orang mulai menganggap bahwa oke, kalau konsistensi itu dipakai, risikonya atau konsekuensinya mau diambil enggak? Kalau cara berpikir semacam itu, kalau paradigma itu diperlihatkan oleh Pak Prabowo, mondar-mandir ke luar negeri, hanya untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa diucapkan ulang sebagai global player. Asia Afrika harus jadi jembatan ideologi baru tuh. Dan kelihatannya Pak Prabowo ingin ambil isu itu tuh. Tapi di sini kita mulai lihat bahwa seandainya secara ideologis Indonesia masuk ke BRICS,
Ya ada konsekuensi bahwa kita akan dihukum oleh negara-negara barat. Konsekuensi begitu. Tetapi kalau itu pilihan ideologis oke. Tapi jangan-jangan ini pilihan pragmatis. Itu yang lagi kita khawatirkan. Ya kita perlu dolar, tapi kita pergi ke BRICS yang duitnya kumal semua. Tetapi kalau prinsipnya yang dipakai, bahwa oke, Indonesia ingin kembali menjadi pemimpin, minimal pemimpin ASEAN seperti zaman Pak Harto. Sekarang di ASEAN pun kita nggak punya. Kalau Presiden Prabowo menganggap bahwa dia masuk BRICS untuk jadi pemimpin, oke. Tapi